من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Al-Mukarramun, para hadirin sekolah Mulyaki, wabil khusus sekolah Mulyaki, sahibul bait sekeluarga, sekolah Mulyaki juga, para sepuh, para hadirin saja, dan wabil khusus sekolah Mulyaki, Ahinal Karim, Kiai Haji Abdul Azim selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah pada Naim Sulaimanaya, dan sejajan alumni saya hadir laki maupun bini sekolah Mulyaki. Alhamdulillah, bersyukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita dan selalu mengalir tiada henti-hentinya, dan ini perlu kita syukuri. Sekecil apapun, apalagi yang besar, perlu kita syukuri karena Allah itu tiada henti-hentinya, selalu mengalir kepada kita, walaupun kita seringkali lalai dan lupa akan nikmat-nikmat Allah itu karena terlalu banyak memikirkan yang besar-besar, terlalu berharap yang besar-besar. Kadang nikmat yang kecil yang tidak diperhatikan justru itu bermanfaat dan justru itu menjadi nikmat yang sangat besar. Para hadirin, para alumni yang saya hormati, saya bangga pada kalian yang masih mau berhimpun dalam satu ikatan alumni, dan ini artinya kalian masih mau menyambung silaturahim dengan pondok pesantren yang telah membentuk kalian semua, dan ini memang perlu kita lestarikan agar hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan antara pondok pesantren Al-Hidayah dengan para santri yang sudah keluar tidak mungkin lagi di pondok pesantren ini selalu tetap terjalin dengan baik. Kita satu kesatuan. Tidak ada kiai kalau tidak ada santri, tidak ada pondok pesantren kalau tidak ada santrinya. Dan santri yang sudah keluar ini menjadi cerminan pondok pesantren. Wajah pesantren itu ada pada kalian. Jadi pondok pesantren itu seperti apa? Ya gambarannya ada pada kalian. Pondok pesantren Hidayah itu baik kalau wajahnya, alumninya itu baik. Wajah pondok pesantren itu akan menjadi jelek kalau wajah atau alumni yang sudah terjun di tengah-tengah masyarakat itu jelek. Maka kalian itu menyandang status alumni santri pondok pesantren Hidayah. Kalian punya misi menjaga nama baik pondok pesantren. Nah, yang paling penting dalam hal menjaga misi nama baik pondok pesantren ini adalah selalu kita tekankan, yaitu menjaga akhlakul karimah. Yang harus selalu kita jaga itu akhlakul karimah. Tadi dikatakan banyak alumni, ya jumlahnya mungkin 100-an lebih gitu ya, tapi yang ikut aktif dalam pertemuan-pertemuan alumni ini hanya sekian puluh orang. Syukur alhamdulillah masih ada puluhan orang. Artinya masih ada yang mau berhimpun, mau mengikuti, mau berpartisipasi ikut kegiatan ini. Dan yang tidak ikut itu kita jangan suudzon, barangkali mereka masih ada kesibukan, ada kepentingan yang lebih penting lagi. Tetapi pada intinya adalah ketika kita di tengah-tengah masyarakat itu bukan berebut untuk adu banyak, bukan saling banyak-banyakan, berbangga-bangga dengan kebanyak-banyakan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedikit tapi kebaikannya lebih banyak, maka secara kualitas kalian itu udah banyak. Tapi jumlahnya banyak, kebaikannya sedikit, maka secara kualitas kalian sedikit. Maka mari kita berebut untuk saling berbuat kebaikan. Maka anak-anak santri yang sudah keluar dan sudah menjadi alumni ini, semakin baik, semakin banyak kebaikan yang kalian lakukan di tengah-tengah masyarakat,
dengan berakhlakul karimah, memberikan contoh budi pekerti yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik. Apalagi kalian bisa mengajarkan ilmunya, bisa membantu masyarakat untuk kemaslahatan umat. Berarti kalian itu sudah menunjukkan wajah pondok pesantren itu yang baik. Dan itu kalian sudah menunjukkan bahwa kalian itu menjaga misi pondok pesantren, menjaga namanya pondok pesantren. Walaupun kalian sedikit akan kelihatan banyak. Lihat tuh umpama pondok pesantren alumninya, oh top umpama, oh bagus. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau alumninya tidak baik, walaupun hanya segelintir, kadang, oh itu alumni mana? Alumni ini. Oh kalau alumni ini ternyata begini-begini, gak baik umpama. Nah maka itu akan dicap tidak baik. Maka kalian tuh di pundak kalian tuh mengemban nama baik pondok pesantren yang sekalian jaga. Caranya tadi untuk menjaga nama baik pondok pesantren itu dengan menunjukkan sikap atau akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Dari segi tutur kata jaga, jangan ngomong yang kasar, jangan suka menjelek-jelekan orang, jangan suka ngomongin orang. Ini kan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini akhlakul karimah. Jangan suka suudzon pada orang, jangan suka ngerasani orang, jangan suka benci sama orang, tapi tunjukkan sikap yang baik, berhusnudzon, suka membantu, bersikap yang baik. Bertutur kata yang baik, yang sopan pada orang, jangan berkata kasar, apalagi berbicara kotor. Itu bukan gambaran dari seorang santri. Maka seorang itu semakin baik ibadahnya, maka akan diikuti dengan kebaikan akhlak. Maka akhlak itulah sebagai manifestasi buah daripada ibadah yang kita lakukan. Maka dalam satu hadis dikatakan begini, inna husnal khuluq la yudriku darajatas shaimil qaim. Itu hadisnya sahih. Saya temukan dalam kitab, saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya akhlak yang baik itu akan mendapatkan derajatnya as-shaimil qaim, orang yang siang harinya berpuasa dan malam harinya qiyamul lail, beribadah kepada Allah. Dengan berhusnul khuluq, dengan bersikap akhlakul karimah saja, ya, maka dia sama dengan siangnya berpuasa dan malamnya melakukan ibadah qiyamul lail. Ini menunjukkan bahwa husnul khuluq atau akhlakul karimah itu sangat penting. Nah, itu yang paling penting kalian jaga, itu akhlak. Ya. Maka akhlak atau adab itu harus lebih tinggi dari ilmu. Ilmu sedikit tapi akhlaknya bagus, maka dia kelihatan hebat. Tapi pinter, alim tapi akhlaknya sedikit, maka orang itu tidak akan kelihatan ilmunya, akan tertutup oleh su'ul adabnya itu. Tapi ketika apalagi ilmunya banyak dan akhlaknya lebih baik, maka akan berkilau lah ilmu dan akhlak itu akan memancar di tengah-tengah masyarakat, dan orang itu kelihatan baik dan orang pasti senang kepada dia. Tapi walaupun pinter, hebat seperti apapun, kalau akhlaknya jelek orang gak akan suka. Iblis itu pintar katanya, karena iblis itu pernah menjadi gurunya para malaikat itu 800.000 tahun. Tapi kemudian iblis itu dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena kesombongannya, karena akhlaknya sombong dia. Tidak pandai menghormati yang lain, tidak taat kepada Allah. Iblis itu bukan orang bodoh, tapi dia orang pintar, tapi akhlaknya tidak baik, tidak taat kepada Allah. Dia sombong. Maka orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Maka hati-hati santri yang merasa paling pinter. Maka di tengah-tengah masyarakat selalu saya tekankan, hormati orang yang dihormati orang, hormati orang yang lebih tua. Jangan hanya kepada guru, kepada orang tua. Orang tua yang maksudnya orang tua kita, bapak ibu kita, dan orang-orang tua yang ada di kampung. Dihormati. Jangan karena kita merasa santri, merasa pinter, udah merasa sarjana, kan? Lalu kita meremehkan orang. Jangan sekali-kali. Maka akhlak itu penting. Nah, yang kedua, saya ingin kalian itu sebagai alumni berada dimanapun, berprofesi apapun, ingat, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan pandang itu kecil atau besar. Dari yang kecil-kecil lakukan. Ada tangga yang kesulitan, kita tolong. Kita diundang tetangga, ya hadir. Ada perkumpulan majelis selawat atau majelis yasinan di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kita, ya hadir, ikut bersama-sama mereka. Jangan memencilkan diri. Orang yang gak mau ikut kelompok ini, alumni yang gak mau ikut, kumpulan tengah-tengah masyarakat gak ikut,
kelompok yasin nggak ikut, selawatan nggak ikut, pokoknya dia menyendiri aja, lebih nyaman menyendiri. Nggak bagus orang seperti itu. Saya tidak katakan jelek, tapi tidak bagus. Man syadda syadda finnar katanya kan. Orang yang keluar dari kelompok itu, tidak mau berkelompok, dan dia mau menyendiri, maka dia menyendiri juga di neraka. Kata Nabi itu, man syadda syadda finnar. Orang yang menyendiri, dia akan menyendiri juga di neraka. Bukan menyendiri di surga, mending kalau menyendiri di surga. Surga seakan-akan milik dia sendiri, tapi ini surga menyendiri di neraka. Maka ikutlah bergabung, ada alumni yang kita ikuti. Selama itu perkumpulan yang baik, kita ikuti. Selama kita bisa ikuti, kita ikuti. Ya, berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun itu, biasakan kita membantu orang. Biasakan kita memberikan manfaat kepada orang. Kalau kita tidak mampu memberikan manfaat dari segi ekonomi, karena memang ada keterbatasan, barangkali kita punya tenaga, kita bantu. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk membantu orang lain. Tenaga nggak punya karena kita kurang kuat lah untuk bantu gitu kan. Ya paling tidak saran-saran yang baik, dukungan moral yang baik, itu juga sudah merupakan bantuan. Jangan sekali-kali kita melakukan hal yang menyulitkan orang lain. Dengki pada orang, mengganggu orang, mempersulit orang. Kan akibatnya akan kembali kepada kita. Orang yang suka mempersulit orang lain, sesungguhnya dia mempersulit dirinya sendiri. Orang yang meringankan beban orang lain, sesungguhnya dia meringankan beban sendiri. Lakukan yang terbaik buat orang, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau tidak kembali kepada kita, mungkin kepada anak cucu kita. Nah, itu investasi kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan tunggu yang besar, yang kecil pun kita lakukan. Ya mungkin itu sajalah barangkali ya saran-saran dari saya, sekedar tetap kita jaga persatuan alumni ini sedapat mungkin, lebih kompak lagi. Dan jaga juga hubungan silaturahim dengan para guru agar tetap bersambung. Kita ada seperti ini nggak sendiri. Ada intervensi, ada bantuan orang-orang lain. Maka tetap jaga hubungan baik dengan orang lain, terutama orang-orang yang sudah punya investasi besar kepada kita, yang udah mendidik kita, ya, para guru, yang udah membesarkan kita, memberikan nafkah orang tua kita. Ya, jaga guru dan orang tua. Orang-orang di sekitar kita yang sudah memberikan dukungan moral juga punya investasi kepada kita. Jaga hubungan baik dengan mereka. Maka berkah-berkah itu nanti akan mengalir kepada kita. Jaga selalu hubungan baik, tetap jaga silaturahim, berbuat baiklah kepada semua orang, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kok. Ya, itu apa boleh? Terakhir. Oh, iyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ridqa wa anta mutazal li dzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli fakir, yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati wa hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatina dama innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.